Baik, terima kasih pemirsa. Masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali siang hari ini. Jangan khawatir, rizki tidak akan tertukar. Seperti apa yang dijelaskan guru-guru kita tadi, ada ikhtiar zohir dan juga ada ikhtiar batin, yaitu berupa doa yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mungkin rasanya dengan segala macam ikhtiar sudah dilakukan, namun rizki yang didapatkan sepertinya itu saja. Nah, mungkin ada sedikit ketidakpuasan. Nah, ini adalah sesi tanya jawab yang mungkin juga bisa ditanyakan oleh para jamaah yang sudah siap. Nanti insya Allah akan ditanyakan oleh guru-guru, akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilakan Bapak Riki, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Silakan Bapak Riki boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Kandaris, izin bertanya kepada Pak Ustadz seputar tema yang dibahas. Kalau begitu, apakah tidak sebaiknya kita berserah diri kepada takdir kita dan meninggalkan amal dan usaha kita? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih atas pertanyaan Bapak Riki. Silakan Ustadz Fikri. Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi di awal sudah ditekankan, walaupun Allah menjamin setiap rezeki hambanya, makhluknya, tapi manusia wajib untuk berusaha. Bukan berarti setelah dijamin itu males-malesan, diem begitu aja, ndelohom. Ndelohom apa ndelohom tuh? Enggak berbuat apa-apa. Ada satu riwayat. Satu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Siang-siang beliau nih. Dilihat ada jamaah dari selesai sholat subuh sampai siang enggak keluar-keluar. Amirul Mukminin Umar bin Khattab sholat subuh berjamaah. Setelah itu beliau pulang melakukan tugasnya sebagai pemimpin negara. Siang balik lagi ke masjid, dilihat masih ada jamaah itu dari pagi sampai siang gak keluar-keluar. Khusyuk bener di dalam masjid. Disamperin sama Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Ditanya tuh orang, Mas, dari pagi sampai siang gak keluar-keluar, betah bener di masjid, lagi doa. Iya Amirul Mukminin. Minta rejeki. Dikasih? Belum. Orang itu ditarik oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau berkata, nah kalau kamu minta rejeki, setelah minta keluar dari masjid, bekerjalah, berusahalah, ikhtiarlah, upayakan dengan keras. Rejeki harus kamu jemput, bukan dengan delohom hanya meminta saja. Tuh. Tadi Ustadz Arifin sudah menjelaskan ada. Makanya kita nggak perlu iri. Ada orang yang nggak ngapa-ngapain, nggak pakai kerja, nggak susah-susah, kerjaannya cuma wiritan saja, rezekinya ngalir ada. Tapi saudara, kita harus tahu diri, itu bukan kelas kita, itu kelasnya para wali. Enggak kerja tapi rezeki ada. Banyak yang kayak begitu tuh. Sudah tersedia padahal kerjaannya cuma wirid doang. Kita jangan ampe ngiri. Kenapa? Tahu diri lah, bukan makom kita. Makom kita ini bekerja, berusaha, ikhtiar. Yang bekerja saja enggak mesti berhasil, apalagi yang enggak kerja. Nah, saya ingatkan, memang semua makhluk sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Saya teringat dengan kajian seorang ulama tafsir terkemuka, asal Rembang, Jawa Tengah, Rembang. Kiai Haji Ahmad Bahaudin, yang kita kenal dengan Gus Baha. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah berikan keberkahan yang lebih kepada beliau. Gus Baha pernah ngomong begini, enggak usah khawatir soal rezeki, Allah tuh udah jamin. Saudara,
Kata Gus Baha nih, binatang-binatang, makhluk-makhluk hidup prasejarah ribuan tahun lalu, ada dinosaurus dan sebagainya, itu mereka dijamin makannya oleh Allah, rezekinya oleh Allah. Itu makhluk prasejarah yang hidup jutaan tahun di bumi, nggak kehabisan stok makanan. Begini dah, kita baca terus. Hasrat makan hewan. Tadi Ustadz Arifin sudah nyinggung tuh. Saudara, paus biru di laut itu hasrat makannya sehari itu konon menurut penelitian 6 ton ikan. 6 ton daging ikan sehari paus biru tuh. Apa di laut kekurangan stok ikan, habis dimakanin sama paus biru? Enggak. Allah sudah jamin makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini. Kita nih manusia, nafsu makan kita cuma sepiring doang. Sepiring saja sehari semalam 3 piring. Kadang-kadang nafsu makannya sudah berhenti, tapi nafsu sama yang lainnya makin menjadi-jadi. Betul apa tidak? Pantas ya. Satu saat Nabi mengatakan begini. Waktu Nabi duduk di majelis bersama para sahabat, Nabi ngomong begini. Orang yang bekerja mencari rezeki dengan cara yang baik, hasilnya halal, dilakukan dengan tidak menzolimi, berbuat curang, khianat, maka orang seperti itu jaminannya masuk surga. Kata Nabi nih. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau potret kayak begitu sekarang ini banyak di kalangan umatmu. Apa kata Nabi? Yang saya khawatirkan adalah yang terjadi setelah peninggalan saya. Nah, lihat sekarang ini. Orang banyak benar karena hawa nafsunya diturutin, mencari pekerjaan enggak jelas juntrungannya. Saingan hidup meningkat, tekanan hidup hebat. Akibatnya orang dalam mencari rezeki, mata pencarian sudah enggak pilih-pilih lagi. Jangankan yang subhat, yang haram saja diembat. Tuh, uang zakat jadi jaket. Padahal nafsu makannya cuma 1 piring, habis itu selesai sudah. Tapi nafsu untuk memperturutkan kesenangan dunia melebihi nafsu makannya. Maka lihatlah dalam mencari rezeki sudah enggak tanggung-tanggung lagi, enggak kenal jalan baik, jalan buruk, yang penting rezeki dapat apapun disikat. Maka pantas kalau korupsi luar biasa makin menjadi-jadi. Kenapa? Ayo kita lihat rezeki yang Allah jamin buat kita, 1 piring saja kita sudah kenyang. Betul apa tidak? Kemarin waktu puasa tuh berkumandang azan maghrib dari Masjid Babul Jannah nih. 2 teguk air teh, 3 biji korma kita makan, hilang rasa lapar kita. Belum masuk 1 piring nasi. Betul apa tidak? Ternyata itu hawa nafsu memperturutkan kesenangan dunia. Dengan apa? Dengan cara mencari rezeki tetapi tidak memilih yang halal dan yang baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fikri Haikal atas paparan yang sangat luar biasa sekali. Yang perlu kita garis bawahi, jangan iri dan tahu diri, begitu ya Ustadz Fikri ya.